Elemen apa aja yang menentukan untuk stamina dan daya tahan tubuh seorang manusia? Dalam hal ini aku ya. Antara Ayu dan aku itu kualitas tidurnya aku jauh lebih sering berkualitas daripada dia. Lah bahasanya kok belepotan ya. Intinya ki turuku ki luwih berkualitas timbang turune bojoku. Pagi teman-teman semua, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku ada di rumah dan aku bakal share tentang tips yang pasti kalian suka. Jadi beberapa kali aku tuh dapat pertanyaan dari teman-teman di YouTube dan juga di Instagram. Intinya tuh kayak gini nih teman-teman. Nih apa? Bang, kuat tiap hari goes, kok nggak ada off-nya? Terus, Bang, kok kuat sih naik turun gunung tanpa camping? Nah, terus kemarin nih barusan nih, Bang, di Jakarta dan Bandung tuh kan nyetir sendiri. Tapi kok bisa sih goes dan lari 7 hari full? Nah, ini teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang elemen apa aja yang menentukan untuk stamina dan daya tahan tubuh seorang manusia. Dalam hal ini aku ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini aku sharing berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi ini based on experience tanpa teori apapun. Jadi ya silahkan kalian simak sampai selesai. Kalau ada kesalahan dan koreksi boleh langsung nanti tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian semua. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi ketika kemarin aku di Jakarta dan Bandung itu ya, aku dari Semarang tuh pagi, terus kita langsung tol, langsung ke Bandung. Dan di Bandung itu aku besoknya goes 2 hari berturut-turut ya, 2 hari goes. Lalu setelah itu langsung pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh aku 4 hari goes dan 1 kali lari. Jadi full bener-bener tanpa off. Nah ini tuh ya teman-teman, ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pola latihan yang benar, itu kalau idealnya itu harus ada rest di setiap minggu. Jadi tiap 1 minggu itu ada rest atau istirahatnya. Jadi gini teman-teman, inti dari progres atau kondisi badan seorang manusia itu ada beberapa elemen. Yang pertama tentu olahraga atau latihan. Nah ini sih kalian semua yang nonton di sini pasti kalian melakukannya. Dalam hal ini rata-rata sepeda ya. Terus yang kedua nutrisi atau makan. Yang ketiga recovery atau tidur. Nah di video kali ini aku nggak akan bahas tentang olahraga atau latihan karena porsi latihan tiap manusia atau tiap pribadi itu beda-beda. Cuman sekilas saja aku cerita, aku tuh hampir tiap hari tidak pernah off. Jadi kenapa aku tidak pernah off? Karena aku bangun tidur sudah ada body alarm. Jadi sekitar jam 4:15 tuh udah otomatis bangun. Kecuali kalau capek banget tuh baru alarmnya bablas. Terus kira-kira apa aja menu latihanku dalam seminggu? Nah, gini teman-teman, aku goes dan lari itu udah dari 2016. Jadi bukan pandemic cyclist ya. Sebelumnya, jauh sebelumnya aku tuh gamers dan nggak pernah olahraga. 2016 sampai sekarang aku tuh sudah terpola sejak lari, sejak sepeda itu kurang lebihnya 5 hari olahraga, 1 hari off. Itu ketika kita lari ya teman-teman. Jadi 5 hari lari atau nyepeda, 1 hari off. Dan itu sekarang juga dipraktekin sama istriku alias bojo gala. Dalam 1 minggu itu, kalau sekarang ya 1 minggu itu sekarang aku nggak pernah off. Karena apa? Karena aku udah atau tidak ada program. Jadi selama 1 minggu itu aku sudah latihan biasa, sekedar maintenance, sekedar bikin konten, sekedar goes ngopi, nah kayak gitu. Bukan yang khusus buat cari program. Kalau dulu biasanya kita program maraton. Nah, kalau program maraton, program lari itu ada speed, ada interval, ada strength, ada core training. Nah, gitu itu tuh cukup ribet dan kompleks. Nah, sekarang aku menikmati hidup aja, jadi tidak ada kriteria khusus. Pokoknya kalau pengen goes jauh ya jauh, kalau pengen goes nyantai ya nyantai, kalau diajakin ngopi ya ngopi, kalau diajakin makan ya makan. Gitu teman-teman. Jadi prinsipnya kalau aku ketika aku badan terasa rada lelah atau ketika 2 hari full goes intensitas berat itu bisa kita patokan dengan heart rate atau power ya. Kalau kita powernya di zona 3 up,
lebih banyak di zona 3 up atau di zona FTP kita, itu bakal terasa lelah badan ya, atau heart rate-nya tuh 2 hari berturut-turut heart rate di atas zona 3. Nah itu bakal terasa lelah. Terus gimana caranya? Di hari ketiga atau hari keempat aku bakal recovery. Nah recovery-nya tuh aku nggak off teman-teman, tapi berangkat agak siangan, terus sekedar goes kota-kota, terus ngopi atau makan atau sekedar bikin konten sama istri, nah semacam itu. Jadi ini bisa kalian praktekin. Tapi kalau misal kalian sibuk atau kalian nggak ada waktu, lebih enak tidur di rumah sih. Karena kalau aku orangnya pada dasarnya nggak bisa diem, sukanya ubyek terus, dan kalau bangun jam 4 pagi itu tuh terus bingung mau ngapain kayak gitu kan. Paling ya edit video, tapi kadang kalau edit video pagi-pagi bangun edit video gitu tuh kadang sampai siang tuh boyoknya kayak pegel punggungnya gitu teman-teman. Itu efek dari dulu main game. Nah, tapi kalau aku pagi keluar sekedar olahraga, menghirup udara segar, ngopi, terus pulang mandi baru kerja, baru ngedit, itu terasa lebih fresh. Oke, sekali lagi untuk olahraga dan latihan ini tiap orang porsinya beda-beda, jadi aku hanya sharing apa yang aku lakuin. Yang kedua adalah nutrisi atau makanan. Nah, pola makan ini sebenarnya salah satu faktor yang menentukan untuk kondisi seorang manusia. Karena apa yang kita bakar, apa yang kita gunakan sebagai tenaga untuk olahraga, untuk goes, untuk lari, itu adalah dari makanan. Dari apa? Dari karbo yang utama, bisa juga dari lemak, dan kita juga butuh protein teman-teman. Nah kalau karbo, aku selama ini so far tidak menghindari nasi, jadi aku makan nasi, cuman aku memang mengurangi nasi goreng, jadi goreng-gorengan itu aku mengurangi. Ini teorinya, tapi praktiknya di pangan kabeh jajan. Jadi gorengan itu sebenarnya yang bikin suatu makanan kalorinya jadi banyak. Nah itu gorengan. Terus di samping ada efek kolesterol dan lain-lain. Nah itu aku nggak terlalu paham, kalian tanya ke ahli gizi aja. Jadi yang aku makan tuh intinya kayak santan-santanan tuh jangan terlalu sering, terus minyak-minyakan jangan terlalu sering, terus roti aku makan, tapi di luaran banyak yang menghindari roti juga, ya itu terserah sih karena tiap orang beda-beda ya. Nah terus kalau protein teman-teman, aku tuh paling susah buat makan daging rebus, jadi kayak sapi rebus, ayam rebus. Nah itu tuh aku susah, aku lebih suka dibakar. Tapi konon katanya kalau orang fitness itu yang paling bagus direbus. Bayangin dada ayam mentok, dada apa? Mentok. Dada mentok tuh. Nah, dada ayam mentok itu direbus cuma dikasih jahe, garam, rasanya enak. Serius, lebih enak ayam goreng atau ayam bakar. Nah itu kita semua butuh protein juga ya, karena buat recovery, terus buat maskalnya kerjanya gimana. Karena aku nggak terlalu suka rebus-rebusan, dan kadang kalau kita beli ayam bakar gitu atau sapi bakar steak ya, katakan steak itu kan mahal. Nah aku tuh ada solusi teman-teman. Aku biasanya minum ini Pure Nutrition. Nah ini tuh ada dua tipe teman-teman. Yang pertama tuh ada kayak whey protein gini, whey isolate. Nah tiap satu kemasannya tuh dia mengandung sekitar 20 gram protein per takaran saja 31 gram ya. Jadi ini bentuknya bubuk gitu. Ini rasanya cokomal teman-teman. Ini enak banget. Ini biasa ini sih terserah, nggak ada patokan khusus ya. Aku biasanya sebelum tidur atau pagi habis goes terus aku minum ini. Tinggal ambil, masukin ke shaker, terus dikocok-kocok gitu. Nah itu. Ini tapi ini rada berat ya karena ini susu. Jadi kalau kalian yang nggak suka susu, aku ada solusi juga yang aku pakai ini teman. Nah, Puro Protein Water. Nah, dalam satu botol gini teman, itu tuh mengandung 13 gram protein dan ada kandungan BCAA-nya. BCAA itu apa? BCAA adalah suatu zat atau gizi atau elemen yang membuat recovery otot kita lebih cepat. Intinya sih seperti itu. Lebih lengkapnya kalian googling aja. Nah, ini rasanya enak banget dan dia nggak ada gulanya, nggak ada lemaknya, ada garamnya, gulanya 0. Nah ini ada garamnya. Garam itu buat apa? Garam itu buat kalau kita olahraga jauh, long endurance gitu, itu kita butuh kandungan garam supaya tidak gampang kram teman-teman. Nih aku cobain rasanya. Enak banget, kayak air putih tapi ada rasa lemon lime-nya, dan tiap satu botol itu ada kandungan proteinnya. Jadi yang aku lakuin kalau semisal habis long ride atau pulang goes kepanasan gitu, sampai rumah langsung tegukin ya teman-teman, satu botol bisa langsung habis gitu teman-teman. Jadi ini tentang protein, nutrisi, makanan, dan protein.
Karbohidrat kalian bisa ambil dari segala macam karbo ya, dari nasi, dari pasta, dari roti-rotian. Terus lemak juga, biasanya tuh kalau lemak itu dipakai buat bahan bakar ketika karbo di badan udah habis atau udah tipis, terus dia ganti ke lemak gitu teman-teman. Terus yang paling atau yang nggak kalah penting itu adalah recovery atau tidur. Ini yang paling sering diremehkan sama teman-teman, terutama penghobi ya. Karena dengan kesibukannya kerja, lagi suka-sukanya goes, kerja tuh sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, terus jam 1 baru tidur, jam 4 udah bangun lagi. Bayangin teman-teman, tidur cuma 3 jam. Ya nggak bisa banget, itu amat sangat kurang. Kalau kita belajar dari zaman dulu SD itu tidur minimal 6-8 jam buat kita dewasa. Tapi prakteknya memang itu tidak gampang, apalagi kalau yang tinggal di ibu kota, di Jakarta, itu kayaknya buat mereka tuh tidur 5 jam itu dalam sehari udah bagus katanya ya, aku juga nggak ngerti. Nah, tapi ini ya teman-teman, kalau aku tidur tuh rata-rata sekitar 6-7 jam. Terus aku tuh pakai smartwatch yang bisa mengukur deep sleep atau tingkat deep sleep kita. Jadi gini, aku sama istriku, si bojo galak, dia itu dalam sehari itu tidur bisa 9-10 jam alias keblok. Jadi dia kelekaran kayak apa ya? Rebahan di kasur dikit bisa ketiduran. Nanti kita nyetir kemana gitu bisa ketiduran. Terus malam gitu ya, jam 9 bisa ketiduran. Bangun-bangun jam 5, nah kayak gitu. Jadi dia dalam sehari itu tidur bisa 9-10 jam. Tapi ternyata teman, antara Ayu dan aku itu kualitas tidurnya aku jauh lebih sering berkualitas daripada dia. Lah bahasanya kok belepotan ya. Intinya ki turuku ki luwih berkualitas timbang turune bojoku. Dilihat dari apa? Dilihat dari deep sleep-nya. Jadi kayak dia tuh tidur lama tapi deep sleep-nya cuma 50 menit, cuma 1 jam. Sementara aku tidur cuma 5,5, kadang ya 6 jam, 7 jam, tapi deep sleep-nya bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Nah, ketika deep sleep itu proses recovery yang paling, badan tuh lagi di recovery, itu lagi diistirahatkan benar-benar buat besok pagi bisa seger lagi teman-teman. Nah itu makanya buat teman-teman semua tuh jangan nyepelein tidur, karena tidur tuh salah satu elemen penting buat performa kita. Oke teman-teman, jadi aku rekap lagi, ini ceritanya lagi jadi kayak Pak dosen. Yang pertama olahraga atau latihan, lalu nutrisi atau makan, yang ketiga recovery atau tidur. Nah kalau kamu jadi atlet muda atau progresnya sebagai atlet, itu bakal diatur semuanya teman-teman. Kayak pola latihannya yang benar kayak gimana, terus nutrisinya kayak gimana, makanannya, vitaminnya, terus juga recovery atau tidurnya. Jadi kalau 3 elemen ini udah bagus, udah komplit semua, pasti progres persepedaan atau larimu atau tenis atau apapun itu bakal improve dengan lebih cepat dan lebih signifikan tanpa ada damage yang parah ke badan teman. Oke, jadi kayaknya selesai dulu bahasan kali ini. Aku lebih bahas tentang olahraga, tentang nutrisi, tentang recovery. Mungkin lain kali kalau video ini responnya bagus, aku bakal kasih tips menu latihan yang proper, yang oke dalam 1 minggu buat kalian yang mau persiapan program maraton atau buat kalian yang mau meningkatkan performa bersepeda. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau kalian suka ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Kok malah yuk, moncet suwi, bisa